Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baiklah ibu-ibu, kembali lagi dengan Uje, Ustadz dan Jamaah. Baik, dan juga pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama kita di sore hari ini. Dan tema kita adalah Padamu Ku Bersujud. Tadi sudah banyak panjang lebar kita bercerita masalah sujud Ustadz ya. Baik, masih adakah kira-kira Ustadz masalah hikmah sujud ini Ustadz? Ya. Yang penting ada satu lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih perasaan kita ketika sujud itu? Ini perlu. Kenapa? Karena kita terkadang sujudnya hanya formalitas saja. Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada perasaan apa-apa, tidak mengena dalam hatinya. Maka sujud yang betul harus ada beberapa perasaan. Yang pertama misalnya adalah ada itmi'nan di dalam sujud itu. Apa itu itmi'nan? Apa itu Ustaz? Ada ketenangan. Ketenangan. Tenang, nyaman ketika sujud. Jangan terkejak, seolah-olah dikejar-kejar ya. Ustaz. Dan kita nyaman mengucapkan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbiyal A'la. Engkau yang maha tinggi ya Allah, Engkau yang maha mulia ya Allah. Saya yang hina ini datang di hadapan-Mu ya Allah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Selalu pujian untuk-Mu ya Allah. Ini harus kita hayati sujud itu Ibu ya. Baru nanti bermakna sujudnya. Ya, kalau tidak dihayati sujudnya, sujud jalan terus, nyombong jalan terus. Oh iya, Ustaz ya. Sujud jalan terus, takabur jalan terus ya. Maka salah satu adalah al-itmi'nan, ada ketenangan ketika kita melaksanakan ibadah sujud itu. Baik, kalau ketika kita merasa tenang Ustaz, berarti itu termasuk khusyuk berarti Ustaz ya? Alhamdulillah, itu adalah salah satu khusyuk. Salah satu khusyuk. Salah satu ciri khusyuk itu adalah tenang ketika melaksanakan sujud, ibadahnya. Ya. Ibadah ruku, ibadah sujud dan lain sebagainya. Insya Allah orang yang tenang dalam ibadah salatnya, maka orang ini digolongkan kepada orang-orang yang khusyuk dalam salat itu. Baik, itu dia Ustaz ya. Baik, Uje, Ustadz dan Jamaah. Baik, ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan, tapi sebelumnya Ibu saya bacakan dulu SMS pemirsa yang ada di rumah nih Ibu ya. Dari tadi SMS tolong dibacakan Pak Ustadz seperti itu. Baik, ini ada yang bertanya Pak Ustadz. Ini di luar tema sepertinya Pak Ustadz ya. Kalau sholat hari raya Ustadz, tapi di rumah sendirian karena sedang sakit, ini bagaimana Pak Ustadz? Tidak ada syariahnya sholat hari raya sendirian. Karena sholat hari raya itu adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah Ustadz ya? Ya. Jadi kalau sakit bagaimana? Tidak perlu sholat karena hukumnya hanya sunnah. Ya. Baik. Jadi cukup bertakbir saja di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun sudah menempati tempat sholat, artinya dia sudah samalah itu nilainya dengan sholat. Itu wallahu a'lam. Itu dia masalah sholat sunnah Ustaz ya. Ini satu lagi Ustaz, bertanya masalah kalau ketika sholat Jumat tidak ada beduk, tidak ada yang memukul beduk, ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ada yang bertanya nih pemirsa yang ada di rumah. Beduk itu yang adonyo di Jambi, ibu-ibu. Di zaman Rasulullah hendak pakai beduk. Yang ada adalah azannya si Bilal ya, radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Jambi ditambah dengan beduk. Di sebagian tempat sirene namanya. Sirene. Ya, macam-macam namanya ya. Maka itu semuanya para pemirsa
Jambi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kebiasaan saja. Kebiasaan saja, ya. Ustaz, ya. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Iya, dengar itu Bapak ya. Tadi masalah yang bertanya, khawatir banget. Ini bagaimana? Haramkah? Seperti itu ya. Itu hanya pemberitahuan waktu sudah masuk. Sekarang sudah canggih Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah. Setiap waktu bunyi HP-nya azan. Benar. Ya. Oh, subhanallah, ini juga teknologi yang beriman namanya. Benar, subhanallah. Jadi teknologi itu harus kita bawa kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah kadang Ustaz, HP yang punya nada-nada azan seperti itu ketika dalam toilet Ustaz. Allahu Akbar itu udah bunyi Pak Ustaz ya. Jadi harus bisa juga menjaganya seperti itu ya Ustaz ya. Persis, ya. Baik, Ibu Uje, Ustadz dan jamaah. Baik, sepertinya ada yang bertanya nih pemirsa yang ada di studio, Ibu cantik ini. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Rubianti dari BKMT Namura Indah 3 RT 55 Simpang Rimbo. Oh ya, silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan ada dua Pak Ustadz. Untuk yang pertama, kita setiap hari itu membaca Al-Quran, tapi kita itu belum tahu persis hukumnya kol-kolah, misalnya di gombi bilaguna itu kan belum paham. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya di dalam kita membaca Al-Quran itu kita belum paham kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh. Sholat subuh itu saya itu bukannya tidak bangun, bahkan sebelum subuh pun saya sudah bangun. Tapi karena tuntutan dunia, saya berkecimpung di pasar, jadi begitu azan bukannya kita nggak tahu, tapi pelanggan pun sudah nunggu. Jadi saya itu sholat sampai 5:30. Yang ingin saya tanyakan lagi Pak, apakah saya ini termasuk salah satu orang yang melalaikan sholat? Cuma itu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, warga Namura Indah ini dari tadi dua saja pertanyaannya. Zaman sekarang masih nggak bisa baca Quran, malu dong. Malu Ustadz ya. Kalau nggak bisa datang saja ke Jambi Quran School, insya Allah beres ya dak. Atau mungkin panggil saya juga ke rumah langsung boleh. Ibu-ibu rahimakumullah, pertanyaan ibu ini pernah diajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini belum lancar membacanya ya Rasulullah, mungkin tajwidnya masih salah, makhrajnya masih salah. Maklumlah saya ini mungkin waktu kecil dulu tidak pernah belajar ya Bu ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatata'ta'u falahu ajrani. Siapa yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, membaca Al-Qur'an belum lancar, Allah tetap berikan pahala ajrani, 2 pahalanya. Jadi jangan takut berdosa. Ada sebagian orang bilang berdosa kalau baca Quran salah. Tidak berdosa. Rasulullah sudah katakan alladzi yatata'ta'u falahu ajrani. Yang terbata-bata baginya 2 pahala. Tapi jangan selamanya terbata-bata Ibu. Maksudnya sambil membaca sambil belajar. Itu makanya tadi ke Jambi Quran School jadinya. Iya, di JKS. Iya. Yang kedua, sholat subuh saya ya apa namanya, kesibukan pas di waktu sholat. Wah, ini berniaga, berniaga di waktu sholat saya. Pas waktu sholat disitulah orang mulai datang ya Bu ya. Ini tantangan antara dunia dengan akhirat. Kalau ibu berhasil mengetepikan sedikit dunia, mengedepankan sedikit akhirat, maka tentu inilah yang paling baik. Memang waktu sholat itu banyak ibu ya. Waktu sholat subuh itu bisa 1 jam. Tapi kalau ibu di awal, tentu inilah waktu yang paling afdal. Orang yang peniaga, orang yang bisnis pasti lebih mencari keuntungan yang lebih tinggi. Ya Bu ya. Ibu jualan sayur kan mencari keuntungan yang lebih tinggi.
jual ayam mencari keuntungan yang lebih tinggi. Iya. Maka keuntungan yang lebih tinggi dalam sholat adalah as-salatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktunya. Kalau sholat di tengah waktu tidak banyak lagi untungnya. Iya. Aturan dapat 10.000 cuma dapat 5.000. Iya. Kalau di akhir waktu cuma dapat 100 perak. Iya. Pilih mana berarti Ustaz ya? Pilih yang mana? Ibu peniaga, saya bukan peniaga ya. Iya. Iya, saya kira itu. Sekira itu. Wallahualam. Baik. Bisa dimengerti Bu ya? Bisa, berarti besok saya mau belanja dulu ke sana, mengecek Ibu tuh ya. Iya. Sudah sholat dulu atau belum. Baik. Uje, Ustadz dan jamaah. Baik, ibu-ibu yang lain nih, ada yang ingin bertanya lagi, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. mewakili teman. Ini Pak Ustadz, sholat Isya sudah ketiduran, jadi terbangun antara waktu hampir menunjukkan subuh. Iya, iya. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah itu dijamak atau kita sholat Isya waktu terbangun itu, setelah itu kita mengerjakan tahajud? Gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Yang kedua Pak Ustadz, saya mau bertanya, kita sudah mengerjakan sholat fardu, kebanyakan menjalankan sholat sunat. Nah, itu keutamaan sholat sunat muakkad dan sholat sunat ghairu muakkad. Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustadz. Iya, ini nampaknya ini ketinggalan terus sholat kita ini. Iya. Dari Hobi tadi tertinggal Ustadz ya. Iya. Asal jangan ketinggalan terus. Ya, ya. Ya, jadi biasanya kalau sering tertinggal ini berarti komitmen kurang ini ya. Kalau begitu dengan bapak dulu di rumah janjian jam 7 tapi datangnya jam 9, nah itu akan diskor itu ya. Ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di akhir waktu itu sesungguhnya adalah tidak baik ya, kecuali memang ada waktu-waktu yang kita sulit untuk melewatinya sehingga terpaksa kita sholat di akhir waktu. Seperti yang ibu bilang tadi, tertidur Pak Ustaz. Iya, tertidur. Lagi-lagi kita katakan yang tertidur rufi al qalam, yang tertidur itu wajib mengkodo kalau waktunya sudah habis. Iya. Tapi kalau waktunya belum habis, masih belum masuk subuh, berarti waktu sholat Isya masih ada. Ya, maka ibu-ibu cepatlah ambil wudhu sholat Isya dulu, ya baru sholat sunnah yang lain. Jadi sholat dikodo kalau waktunya sudah habis Atau lewat saya. Kalau masih sekedar terlambat, tidak dikodo, sholatnya tetap tunai. Baik, itu saja. Bisa dimengerti Bu? Bisa dimengerti. Uje, Ustadz dan jamaah. Baik, saya kembali kepada tetangga Ibu itu ya, yang ingin bertanya silakan Ibu. Ya, ini dulu baru nanti ke sana. Kita bergilir Ibu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sustrianawati dari PC BKMT Jambi Selatan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, kita bersujud syukur. Biasanya kita bersyukur kalau kita dapat rezeki atau dapat hal-hal yang mengenakkan kita ini Pak Ustadz ya. Cuman kita pernah dapat musibah. Apakah kita harus bersyukur juga Pak Ustadz? Kata orang kita harus bersyukur, berarti yang di atas tuh masih mengingatkan kita. Jadi walaupun mendapatkan musibah tetap kita bersyukur. Apakah begitu Pak Ustadz? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersyukur ketika dapat nikmat atau juga kita harus bersyukur ketika dapat musibah. Ya, Al-Quran mengatakan
bersyukur itu ketika dapat nikmat, bersabar itu ketika dapat musibah. Jadi bagaimana kalau kita sujud syukur? Maka sujud syukur itu yang disunnahkan Rasulullah ketika dapat nikmat atau terlepas dari satu bahaya, ya, atau terlepas dari sesuatu yang menegangkan. Ada orang balik dari Mekah, ya, naik pesawat, ya, bagi dia pesawat nih antara hidup dan mati misalnya, ya, maka sampai landing pesawat, turun dari pesawat dia sujud, namanya sujud apa Ibu? Sujud syukur. Boleh, disunnahkan, tapi ada etikanya, ada cara-caranya, ya. Yang pertama, menurut mazhab Asy-Syafi'i, sujud syukur harus dalam keadaan wudu. Harus wudu, Ustaz, ya. Kalau bisa lebih bagusnya wudu, dalam keadaan berwudu, itu ya. Yang kedua, lebih bagusnya menghadap kiblat. Iya. Ya, jadi kalau sujud syukur lebih bagus menghadap kiblat. Dan yang terakhir, menurut mazhab Asy-Syafi'i, sujud syukur harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Tapi pemain bola itu tidak ada menutup aurat, iya, Pak Ustaz. Dia bersyukur Ustaz ketika ngegol. Gol. Iya. Maka langsung dia sujud syukur. Dalam satu riwayat, menurut pendapat ulama yang lain, dalam keadaan tertentu dibolehkan juga sujud syukur walaupun tidak tutup aurat. Karena memang seperti itu prosedurnya, Ustaz, ya. Keadaannya seperti Gak itu. mungkin pakai baju tidur, Ustaz, ya. Ya, enggak mungkin dia lari ngambil kain sarung dulu. Iya, baik, seperti itu ya. Itu pertanyaan bisa dimengerti, Bu? Bisa dimengerti. Kita kembali ke tetangganya lagi. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Kecamatan Pasar, Majelis Tahlim Teladan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, saya ini kan kena asam urat Pak Ustadz. Iya. Jadi saya sholat asar kan 4 rakaat kan. Jadi saya tuh waktu berdiri 3 rakaat saya bisa Pak Ustadz. Mau yang terakhir Pak Ustadz, kadang lututnya sakit-sakit, saya duduk Pak Ustadz. Iya, Bagaimana pahalanya itu Pak Ustadz? Itulah yang saya tanyakan Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika kita dalam kondisi sakit. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Tidak sempurna sholat rukun-rukun yang kita laksanakan. Iya. Tapi Ustadz jangan dijawab dulu. Oh. Jangan dijawab dulu Ustadz, ya. Nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ustadz dan jamaah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salam